ini maupun yang hari ini menyaksikan siaran langsung protes rakyat Indonesia, yang mana kawan-kawan dari perwakilan organisasi rakyat telah menyampaikan berbagai pandangannya, berbagai gagasannya, dan tuntutannya terkait dengan persoalan bangsa hari ini. Maka kami ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan kegelisahan ini bersama-sama. Hari ini bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Demokrasi kita, negara hukum kita, hak asasi manusia di Indonesia semakin terpuruk. Berbagai persoalan sudah disebutkan, disampaikan dengan lugas oleh kawan-kawan. Kami mengajak nanti di tanggal 28 Februari, kita sampaikan suara hati kita sampaikan kegelisahan kita, tuntutan kita kepada para pejabat publik di DPR, supaya suara ini juga didengarkan oleh mereka yang menurut konstitusi itu mestinya menjadi pelayan rakyat, bukan menjadi pelayan oligarki. Ya, kita sampaikan kritik kita sampaikan tuntutan kita, dan kita berharap Presiden Republik Indonesia membuka telinganya lebar-lebar, dengarkan desakan rakyat, kegelisahan rakyat hari ini. Dan terkait hal tersebut, kita akan bacakan bersama-sama seluruh elemen yang bergabung dalam protes rakyat Indonesia. Nanti ada perwakilan yang akan membacakan maklumat ini. Akan kita mulai. Maklumat protes rakyat Indonesia di ujung tahun 2022, yaitu 30 Desember 2022. Secara tiba-tiba, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 melalui putusan nomor 91/PUU strip 18/2020. Penerbitan Perpu ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan, atau kudeta terhadap konstitusi Republik Indonesia dan merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan. Gejala otoritarianisme pemerintahan ini penting untuk dibaca dari rangkaian panjang dan konsisten yang membuat rakyat semakin khawatir. Perjuangan reformasi yang merupakan puncak dari rangkaian perjuangan masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa, buruh, tani, telah menghasilkan suatu konsensus nasional yang amat penting dalam berbagai bidang. Di antaranya yang paling mengemuka dalam konsensus itu adalah perlunya menghapuskan segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, memberikan jaminan lebih terhadap hak asasi manusia, menerapkan demokrasi yang lebih partisipatif, dan pemerataan dalam bidang ekonomi. Namun setelah hampir seperempat abad perjalanan, cita-cita reformasi itu tidak kunjung terwujud. Malah sebaliknya semakin menjauh dari harapan, atau dengan kata lain seperti apa yang digelorakan gerakan mahasiswa pada 2019, yaitu reformasi di korupsi. 2. Penyelewengan dalam bidang pemberantasan KKN dilakukan dengan cara revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan fungsi KPK, menyingkirkan pegawai-pegawai yang berani dan jujur, ajakan untuk tidak lagi melakukan operasi tangkap tangan, dan membiarkan penyelewengan kepala desa agar tidak ditindak oleh kejaksaan, pemanfaatan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kerabat demi membangun kerajaan keluarga, serta menempatkan pejabat publik bukan atas dasar meritokrasi, tetapi berdasarkan suka dan tidak suka,
sehingga menyebabkan jumlah pelaku korupsi terus bertambah dengan kerugian negara yang semakin parah. Penyelewengan dalam bidang demokrasi dilakukan dengan memasung kebebasan pers, penerapan pasal-pasal pidana yang menghambat kebebasan berpendapat, melemahnya kedaulatan rakyat di satu sisi, dan semakin menguatnya kedaulatan penguasa dan partai politik pada sisi lainnya. Dengan begitu, penguasa dan partai politik melalui DPR bisa leluasa membuat peraturan perundang-undangan dan menempatkan pejabat publik di lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, BPK, Mahkamah Agung, KPU, dan sebagainya. Akibatnya, lembaga-lembaga negara itu kerap melahirkan peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata anti-demokrasi, seperti Undang-Undang KUHP yang mengekang kebebasan sipil, Undang-Undang Pemilu dengan ambang batas Pilpres 20% dan Parlemen 4%. Undang-Undang Ormas yang mengizinkan pemerintah dengan mudah membubarkan suatu organisasi masyarakat, dan yang sedang dikampanyekan saat ini adalah ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden atau wakil presiden hingga 3 periode. 4. Penyelewengan dalam bidang pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan perbandingan kekayaan 1% penduduk terkaya di Indonesia yang hampir sama dengan kekayaan 50% rakyat Indonesia lainnya. Dan fenomena ini bisa dibuktikan dengan adanya 68% rakyat Indonesia kekurangan gizi harian, termasuk terdapat lebih dari 21% anak-anak kerdil atau stunting akibat kurang gizi. Produk peraturan perundang-undangan yang akan semakin meningkatkan kesenjangan sosial ini diantaranya adalah Omnibus Law atau Perpu Cipta Kerja. Undang-Undang Minerba yang mengizinkan pengurukan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, dan juga rancangan Undang-Undang Pertanahan yang semakin menjauhkan rakyat dari penguasaan atas tanah. Perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan hidup semakin tidak terkendali. 5. Pembatasan kebebasan berekspresi, terutama kebebasan akademik. Pasca pengesahan KUHP dan belum disahkannya revisi Undang-Undang ITE yang diusulkan Paku ITE memperparah tiadanya jaminan bagi kebebasan berekspresi di ruang publik. Pemutusan akses internet, penangkapan demonstran, dan sebagainya tidak berujung pada proses hukum yang adil. 6. Penghidupan yang layak bagi rakyat sebagaimana yang dijamin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini semakin jauh dari tugas negara semestinya. Kesenjangan ekonomi meluas dan kemiskinan bertambah, serta perlindungan sosial yang belum berorientasi kerakyatan mungkin bisa dibantu dengan data yang bisa kita lihat dalam data statistik soal kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. 7. Bahwa kekacauan dalam kehidupan berbangsa di berbagai bidang ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena produk-produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa dan kekuatan politik partisan telah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terjadi karena adanya desakan kelompok oligarki yang dengan kekuatan uang besar dan modalnya mampu mendikte dan mengendalikan kekuasaan eksekutif, legislatif, yang yudikatif, bahkan media massa. Maka dengan mengamati berbagai permasalahan tersebut, protes rakyat Indonesia yang merupakan gabungan dari berbagai kelompok masyarakat sipil memaklumatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penarikan UU KPK hasil revisi dan mengembalikan pada UU KPK sebelumnya, dan sekaligus memperkuat kelembagaan KPK hingga ke daerah-daerah untuk pengawasan dan penindakan, serta memberi hukuman seberat-beratnya bagi pelaku KKN tanpa pandang bulu. 2. Hentikan segala bentuk represi negara melalui aparat terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-haknya serta membebaskan semua tahanan akibat pengadilan yang tidak adil. Cabut dan ganti semua produk hukum yang menghambat partisipasi publik dalam demokrasi seperti Undang-Undang CK,
beserta